MFG, Episode 7. Kakeru, Nozomi, dan Kanata sudah melewati gerbang start dan akan memasuki putaran kedua. Pembalap terakhir yaitu Honda Civic juga diperlihatkan melewati gerbang start. Tuan Kogashiwa menjelaskan, hampir semua pembalap bisa mengontrol keausan ban di putaran pertama. Berdasarkan kondisi yang ada, akan ada perubahan pada putaran kedua. Ferrari dari Akabane terus membututi Porsche hijau Tosca dari Taylor yang ada di depannya. Tuan Kogashiwa menjelaskan, Carrera GTS dengan 450 horsepower tidak bisa melawan Ferrari dengan 650 horsepower. Diketahui, turbocharger milik Ferrari Akabane sudah tidak berfungsi karena sensor rusak, tetapi Akabane malah mencetak rekor baru untuk sektor 3 karena Akabane telah menguasai teknik penting. Kesempatan pun muncul. Akabane menginjak gas dan menyalip Porsche hijau Tosca dari Jackson Taylor. Taylor merasa tidak berdaya di hadapan Akabane. Taylor mengungkapkan ada 3 pembalap hebat di MFG. 1. Beckenbauer, 2. Akabane. Dan yang ketiga, pria peringkat 4 tahun lalu. Tapi entah kenapa malah tidak ikut pertandingan ini. Berpindah ke sebuah kota, terlihat pria dan cewek muda yang sedang jalan-jalan. Di sini diketahui pria ini adalah peringkat 4 tahun lalu. Dia tidak mengikuti balapan MFG. Dikarenakan si cewek ulang tahun. Kelihatannya pria ini sangat suka cewek muda umur 17 tahun. Dia tidak terlalu terobsesi dengan uang, malah menggunakan semua uang untuk cewek muda. 17じゃないか。Kembali ke balapan. Di sini Ishigami sangat kesal dengan keadaan ini. Diketahui Ishigami menggunakan mesin mobil boxer 6 silinder, yang mampu mencapai 9.000 rpm dan menghasilkan 500 horsepower. Dengan tenaga sebesar itu, Ishigami merasa mobilnya masih kurang untuk melawan Beckenbauer. Di sini komentator menjelaskan, jika melaju di sektor 1, dengan kecepatan penuh bisa mencapai kecepatan melebihi 200 km per jam. Kembali ke barisan mobil belakang, Paman Ogata mengkhawatirkan kondisi ban yang keausannya 80%, karena Kanata melaju terlalu cepat. Kalau terus seperti ini, Kanata akan kehilangan daya cengkeram ban. Tapi Kanata sudah menerima pelatihan pengaturan yang ketat saat kuliah. Kanata menjelaskan, dia sudah berlatih menghilangkan daya cengkeram ban, dari awal hingga akhir dengan jarak yang sudah ditentukan. Itu sudah sering dilakukan. Di barisan terdepan, Porsche Cayman putih terlebih dahulu melewati kawasan peristirahatan, disusul satu persatu mobil di belakangnya. Tiba-tiba Kaito Akabane, dengan Ferrarinya berhasil menyalip BMW merah. Sempat terjadi benturan antar mobil, tapi Ferrari terus melaju dan naik ke peringkat 6. Beckenbauer yang memimpin balapan perlahan-lahan perlebar jarak dengan mobil di belakangnya. Ishigami yang berada di belakang tertinggal cukup jauh. Berpindah ke peringkat 3 dan 4. Sakamoto dengan mobil Audi kuning terus menempel Nissan GT-R milik Aiba. Di sini ban depan milik Aiba sudah lebih aus dari perkiraannya, sehingga tidak bisa dengan lancar mengendalikan mobilnya. Kembali ke Akabane, dia sudah terlihat berada di belakang mobil Mercedes, milik Yosuke Ohtani. Di barisan belakang juga sangat sengit, kakak beradik Yaji kita, terus ditempel ketat oleh Kanata dengan Toyota 86-nya. Semua pembalap akan menuju tepi danau, dengan titik tertinggi 1874 mdpl,
Ini adalah titik tertinggi di sektor 1. Berpindah ke Ren, yang sedang ngobrol dengan Kyoko Senpai. Kyoko Senpai sangat kagum dengan Ren, yang memiliki pinggang yang kecil, dan juga kaki yang cantik. Ini karena Ren yang sejak SMP sampai SMA, selalu ikut olahraga. Lanjut ke balapan. Di sini Oishi dengan Lamborghini-nya terus menempel Porsche hijau Tosca milik Taylor. Seperti kesulitan ingin menyalip, Oishi berencana menyalip Taylor di puncak jalur 1. Beckenbauer yang berada di posisi 1 sudah mencapai puncak jalur 1. Terlihat jarak mobilnya dengan peringkat 2 Ishigami, sangat jauh. Ada Aiba di peringkat 3, dan Sakamoto peringkat 4. Peringkat 5 dan 6, Ohtani dengan Mercedes, ditempel ketat Akabane dengan Ferrari-nya. Memanfaatkan jalur lurus dan tenaga mobil yang besar, Akabane dengan Ferrari-nya berhasil mendahului Mercedes milik Ohtani. Akabane sekarang berada di posisi 5. Tidak mau kalah, Oishi dengan Lamborghini-nya juga berhasil menyalip Porsche hijau Tosca milik Taylor. Sekarang Oishi menempati posisi ke-8. Semua pembalap akan tiba di sektor akhir. Dalam kondisi ban yang terus aus, pertarungan menjadi semakin intens. Semua pembalap tidak boleh ada yang lengah di turunan Hakone. Untuk sebagian pembalap turunan ini seperti mimpi buruk, dengan perbedaan ketinggian 864 meter. Dengan kondisi jalanan yang menurun dan berkelok-kelok, Kanata menambah kecepatan mobilnya. Cukup sampai sini. MF Ghost, episode 7.